Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif teman-teman. Nah, ini kebetulan masalah di rumah saya teman-teman ya. Ini salah satu masalah yang sering banget kita temuin di rumah. Apalagi kalau bukan pintu kamar mandi yang bawahnya keropos karena sering kena air. Nah, kalau kita ganti baru, ini harganya sekarang lumayan mahal ya teman-teman ya. Tapi tenang, jangan buru-buru diganti. Nah, di video kali ini saya mau bagikan trik rahasia cara menambal pintu ini supaya kembali utuh dan kokoh, tetapi tetap ringan dan anti retak serta mudah dan murah bahannya. Nah, yang pertama saya lakukan di sini saya buka dulu ya teman-temannya. Ini lapisan aluminiumnya ya. Jadi lapisan aluminium ini tadinya digunakan di pintu ini agar pintu ini tahan air ya. Tapi tetap sama aja teman-teman. Tadi bawahnya itu keropos ya. Jadi kita hilangkan dulu bagian aluminiumnya nih. Kita copot dulu ya. Langkah awal, kita bersihkan dulu bagian yang busuk ini ya teman-teman ya. Ini wajib banget. Jadi jangan sampai ada sisa kayu lapuk yang tertinggal, supaya nanti bahan tambalan kita bisa menyatu dengan sempurna ke serat kayu yang masih sehat. Nah, kita korek-korek terus ya teman-teman ya. Ini sampai benar-benar bersih. Ingat, kuncinya ada di kebersihan dasar agar hasilnya nanti awet bertahun-tahun. Jadi kita pastikan bagian yang lapuk itu betul-betul hilang ya teman-teman ya. Nah, ini setelah saya copot bagian aluminium ya teman-teman ya. Dan ini yang bagian lapuknya juga banyak banget ini. Lihat, ini parah banget ya, sampai bolong-bolong begini pintunya. Nah, tahap selanjutnya kita lakukan penyemprotan ya teman-teman ya. Jadi ini saya semprot dengan anti rayap ya teman-teman ya, karena kita tahu kalau daerah lembab itu pintu gampang banget terserang serangan rayap ya teman-teman ya. Jadi saya semprot-semprot dulu dengan obat rayap, jadi biar pintu ini tahan terhadap serangan rayap. Selanjutnya, sebelum menambal ini saya gunakan skrup ya teman-teman ya. Ini saya gunakan skrup 2 cm. Kenapa saya gunakan skrup? Karena ini kan bagian lapuknya sangat parah ya teman-teman ya. Ini lihat aja bagian sudutnya aja sudah tidak membentuk sudutan ya teman-teman ya. Jadi saya gunakan skrup. Nah, skrup ini jadi berfungsi sebagai angkur ya, angkur dari tambalan. Nanti tambalannya itu akan lebih kuat ya teman-teman ya. Jadi saya beri skrup seperti ini. Nah, untuk skrupnya itu saya usahakan jangan sampai menonjol ya teman-temannya, jangan melebihi batas daripada pintunya ya. Jadi nanti hasilnya lebih rapi. Nah, bagian bawah juga ini saya beri skrup seperti ini teman-temannya. Jadi ini nanti sebagai angkur, ini juga harus rata ya, tidak melebihi dari bagian pintunya. Nah, kemudian di antara skrup itu saya kait-kaitkan lagi dengan kawat ya teman-temannya. Ini dengan kawat benrat. Jadi dia itu nanti tambalannya itu akan lebih paten ya teman-temannya. Dia tambalannya itu akan lebih kuat menempelnya, jadi tidak mudah retak ya. Jadi sekali lagi, skrup dan kawat benrat ini berfungsi sebagai angkur dan juga penguat dari tambalannya nanti teman-teman. Nah, ini tampilannya seperti ini ya kurang lebih ya teman-teman ya. Agar hasil tambalannya presisi teman-temannya, di sini saya menggunakan penggaris. Nah, jadi penggaris ini saya gunakan sebagai penahan tambalan ya teman-temannya. Jadi biar bentuknya itu dia tetap simetris. Untuk mengikat penggaris ini saya menggunakan lakban ya teman-temannya. Ini jadi saya lakban aja seperti ini. Jadi kedua sisinya saya lakban seperti ini ya. Tapi ini nah, aduh, ini kayaknya nggak nempel ya teman-teman ya, karena bagian yang sebelah dalam itu lapuk banget ya. Jadi untuk lakban bagian dalamnya ini saya skrup aja seperti ini. Jadi biar dia kuat ya. Jadi lakban ini sekali lagi saya gunakan untuk menahan penggarisnya teman-teman ya. Jadi penggaris ini menahan adonan tambalan dia agar bentuknya tetap simetris mengikuti bentuk pintu ya teman-teman ya.
Bahan untuk menambalnya di sini saya gunakan serbuk kayu ya teman-teman ya. Ini serbuk kayu sangat mudah sekali kita dapatkan ya teman-teman. Ini saya juga mendapatkan serbuk kayu dari, kebetulan di dekat rumah ini ada tempat pemotongan kayu ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman yang tidak ada bisa beli online ya. Sekarang banyak yang jual serbuk kayu. Nah, serbuk kayu ini saya campurkan dengan semen ya teman-teman ya. Saya campurkan dengan semen dengan perbandingan 1:1 ya teman-teman. Kemudian saya aduk-aduk seperti ini. Nah, setelah saya aduk rata, kemudian saya berikan air ya teman-teman ya. Nah, saya berikan air, saya aduk-aduk. Jadi untuk campuran airnya ini jangan terlalu kental ataupun jangan terlalu encer ya teman-teman ya. Untuk lebih agar adonannya lebih kuat ya teman-teman, di sini saya campurkan lem kayu ya. Saya campurkan lem kayu secukupnya saja. Ya, jadi untuk banyaknya dikira-kira aja teman-teman ya. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai betul-betul kalis ya. Jadi sampai betul-betul merata ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini adonannya teman-teman ya. Tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental ya. Sebelum saya tambal, bagian yang akan saya tambal ini saya berikan lem kayu teman-teman ya. Jadi lem ini nanti akan lebih merekatkan ya. Nah, karena pakai kuas susah ya, saya pakai tangan aja seperti ini ya. Jadi lem kayu ini sebagai bonding agent ya teman-teman ya. Jadi biar tambalan dengan kayunya itu nanti akan lebih paten menempelnya. Nah, kemudian kita masukkan adonan tambalan tadi ya teman-temannya ke bagian yang akan kita tambal ya. Jadi saya menggunakan tangan aja seperti ini ya, karena kalau menggunakan kape ataupun scrap agak susah ya. Jadi saya pastikan adonan ini betul-betul mengisi bagian-bagian yang lapuk ya teman-teman ya. Jadi saya pakai tangan seperti ini. Nah, kemudian untuk merapikan pinggirannya saya gunakan scrap ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya pastikan tambalan itu mengisi bagian-bagian yang kosong, yang lapuknya teman-teman ya. Karena bagiannya parah, ini saya menggunakan tangan aja biar lebih gampang. Untuk merapikannya kita bisa gunakan scrap ya teman-teman ya. Jadi biar hasilnya itu lebih rapi, lebih rata ya. Nah, mungkin banyak yang tanya, kenapa saya nggak pakai semen atau dempul biasa? Nah, jadi begini rahasianya teman-teman. Nah, di sini saya tidak pakai pasir, melainkan pakai serbuk kayu ya. Kenapa serbuk kayu? Karena pintu itu kan benda bergerak yang sering dibuka tutup atau diayun. Nah, kalau pakai pasir hasilnya berat dan gampang retak karena kaku ya teman-teman ya. Tapi kalau pakai serbuk kayu hasilnya jadi lebih elastis, sangat ringan, tapi kekuatannya jangan diragukan. Sudah seperti kayu aslinya lagi ya teman-teman ya. Setelah saya menambal yang bagian luar, ini kemudian saya tambal juga yang bagian dalam ya teman-teman ya. Caranya pun sama ya, sebelum saya berikan sebelum saya berikan adonan tambalannya, ini bagian yang akan saya tambalnya saya beri dengan lem kayu ya teman-teman ya. Jadi lem kayu ini berfungsi agar tambalannya itu lebih merekat ya teman-teman ya, lebih fleksibel nanti merekatnya ke bagian pintu yang ditambal. Sama seperti tadi ya teman-teman, di sini saya menambalnya menggunakan tangan aja ya. Jadi biar saya tekan-tekan, jadi saya menggunakan tangan aja seperti ini, saya tekan-tekan, saya pastikan bagian-bagian yang kosongnya itu terisi dengan padat ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah terisi dengan padat, baru kemudian saya rapikan dengan scrap ya. Jadi biar hasilnya halus dan rapi. Nah, selesai kita tambal ya teman-teman, kemudian kita biarkan ya beberapa jam ya, kurang lebih 3 jam atau 4 jam sampai hasil tambalannya itu betul-betul kering.
Nah, setelah kering di sini saya akan membuka penggarisnya teman-teman ya. Jadi sekali lagi penggaris ini berfungsi sebagai bagisting ataupun penahan adonan agar bentuknya tetap simetris ya teman-teman ya. Di sini saya buka dulu penggarisnya seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini hasilnya sangat rapi teman-temannya, dan juga keras ya. Saya ketuk-ketuk seperti ini keras nih teman-teman. Tapi dia tidak berat, keras tapi terasa ringan ya. Dan ini hasilnya lumayan bagus ya teman-temannya. Ini hasilnya akan tahan terhadap air ya. Nah, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini lihat teman-temannya. Ini saya ketuk-ketuk sekali lagi, ini betul-betul keras ya. Ini keras banget teman-temannya. Jadi bagian ini betul-betul keras dan sangat kuat ya teman-temannya. Nah, kemudian saya amplas bagian luarnya seperti ini ya teman-temannya. Jadi saya amplas juga bagian dalamnya, saya amplas agar hasil tambalannya ini lebih rapi. Nah, untuk finishnya di sini saya menggunakan semen teman-temannya. Semen kemudian saya campur dengan lem kayu ya. Jadi perbandingannya ini ya secukupnya aja ya. Mungkin 2 semen atau 1 lem ya. Bisa juga satu-satu teman-teman ya. Kemudian saya gunakan air. Saya tambahkan air seperti ini dan saya aduk-aduk ya. Nah, kalau yang campuran ini dia jangan terlalu encer ataupun jangan terlalu kental ya teman-teman ya. Jadi tidak seperti adonan yang pertama. Yang pertama agak kental, yang ini dia lebih encer sedikit tapi jangan terlalu encer karena ini kita akan gunakan untuk finishing ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita kuaskan ya teman-temannya, kita kuaskan ke bagian tambalan yang tadi. Jadi kita akan membuatnya lebih rapi ya teman-temannya, terutama di bagian pertemuan antara kayu dan bagian yang tambalan. Jadi kita rapikan seperti ini, kita bisa menggunakan scrap ya teman-temannya. Nah, sedangkan untuk yang bagian dalamnya ini saya sapukan semua ya teman-temannya. Jadi saya oleskan semua ke bagian yang pintu bagian dalamnya agar hasilnya itu betul-betul rapi dan rata. Nah, setelah itu kita tunggu sampai kering ya teman-temannya. Setelah kering ini kita amplas kembali ya teman-temannya. Untuk mengamplasnya kita gunakan amplas yang halus, jangan kasar ya. Kalau kasar nanti dia akan mudah rontok. Jadi saya gunakan amplas yang halus, kemudian kita amplas seperti ini. Nah, untuk yang bagian pertemuan tambalannya ini usahakan diamplas agar betul-betul rapi ya teman-temannya. Nah, untuk yang bagian dalam, pintu bagian dalam juga ini saya amplas ya. Jadi biar betul-betul nanti halus hasilnya. Kemudian kita ke tahap akhir ya teman-temannya. Di sini setelah kita amplas, kemudian kita cat ya. Nah, di sini saya yang bagian depannya ini saya cat dulu yang bagian tambalannya teman-temannya. Jadi untuk menyamarkan, karena kan ini bagian tambalannya agak gelap dibandingkan pintunya ya. Jadi saya usahakan dulu yang bagian tambalan dulu saya ini kuas dengan cat ya. Jadi biar nanti ya hasilnya betul-betul rapi. Untuk pengecatan ini saya melakukan 2-3 kali pengecatan ya teman-teman ya. Nah, untuk pengecatan pertama kita kuaskan secara tipis merata ya teman-teman ya. Kita kuaskan secara tipis merata, jangan dulu terlalu tebal ya. Jadi kita untuk menyamarkan aja dulu. Nah, setelah pengecatan pertama kita tunggu sampai kering ya, sampai kering sentuh ya teman-teman ya. Kita lakukan pengecatan. Di sini saya mengecatnya dengan menggunakan kuas ya. Di sini saya cat yang saya gunakan berwarna putih tulang ya. Jadi untuk catnya ini teman-teman bisa lakukan dengan warna yang teman-teman sukai. Bisa warna merah, warna putih, atau warna hitam. Jadi teman-teman yang suka warnanya seperti apa nanti bisa dilakukan pengecatan sesuai dengan warna kesukaan teman-teman.
Setelah pengecatan yang pertama kering tadi teman-temannya, kita kemudian lakukan pengecatan yang kedua. Nah, ini pengecatan yang kedua kita lakukan dengan tipis merata juga teman-temannya. Jadi biar hasilnya itu betul-betul rapi, jadi tidak menggelembung-gelembung ya hasil catnya. Setelah pengecatan yang kedua kemudian kita tunggu sampai kering ya teman-temannya. Kalau misalkan hasilnya masih dirasa kurang rapi, kurang rata, itu bisa dilakukan pengecatan yang ketiga. Nah, tapi di sini saya hanya melakukan pengecatan hanya 2 kali ya teman-temannya, dan kita tunggu sampai kering. Dan sekarang kita lihat perbandingannya teman-temannya. Ini pintu yang tadi masih lapuk ya teman-temannya. Kita lihat, wah ini hancur banget ya. Ini udah parah banget ya. Itu pasti kita pengen menggantinya ya. Dengan sedikit kreativitas dan waktu kita bisa mengubahnya menjadi pintu yang lebih baik. Dan kita lihat hasilnya teman-temannya. Ini pintunya jadi lebih bagus ya. Jadi bagus kembali ya seperti ini. Dan ini hasil tambalannya pun sangat kuat ya teman-temannya. Dia sangat kuat dan dia juga tahan terhadap air ya teman. Jadi teman-teman yang punya masalah serupa, jangan buru-buru diganti pintunya teman-temannya. Sekali lagi, dengan sedikit kreativitas dan waktu kita bisa memperbaikinya sendiri tanpa bantuan tukang. Akhirnya pintu yang tadinya lapuk sekarang sudah seperti baru lagi teman-temannya, tanpa harus keluar uang ratusan ribu untuk beli pintu baru. Nah, dengan modal limbah serbu kayu dan sedikit kreativitas dan waktu, pintu kita sudah normal kembali dan lebih tahan lama dari sebelumnya. Nah, gimana teman-teman, menarik kan triknya? Jadi mulai sekarang kalau ada serbu kayu sisa jangan langsung dibuang ya, simpan, siapa tahu itu berguna. Jangan lupa klik like kalau video ini bermanfaat buat teman-teman, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih.